Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukhlis Fadil selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah As-Shalihin Al-Abror yang terletak di Jalan Dorotan 3 RT 6 RW 10 Kelurahan Dorotan Cilincing Jakarta Utara. Pesantren ini sebetulnya semi pesantren ya, boleh juga dikatakan pesantren karena sudah memenuhi syarat daripada pesantren. Ada juga yang menyebutkan ini sebuah padepokan dan lain sebagainya, terserahlah gambaran orang seperti apa. Yang jelas kami pulang dari pondok pesantren tahun 2005. Dari 2005 itulah kami cawe-cawe untuk mengumpulkan anak-anak belajar mengaji dari sedikit-sedikit kemudian tambah banyak. Dulu memang kami pernah melakukan itu ya, karena ada dorongan dari kita melihat mereka-mereka anak jalanan, mereka-mereka yang korban narkoba, mereka-mereka yang bekas di penjara, sehingga mereka kurang tapi diterimalah di masyarakat. Kesannya mereka ini adalah sampah masyarakat. Kemudian kami bina di sini, banyak yang sudah berhasil ketika sudah diterima di masyarakatnya, mereka kembali bekerja. Gitu. Dulu Mak, sekitar tahun-tahun 2010 ya, pada waktu itu banyak, ada beberapa lah, kadang ada 7 orang sampai 15 orang di sini. Kemudian setelah beberapa tahun ini memang kami sudah sibuk, kemudian banyak teman-teman anak-anak yang pada pesantren di sini berhubung kami tahu diri karena di sini nanti nggak kepegang secara full, maka kami arahkan untuk pesantren-pesantren di Jawa Timur, diantaranya ada yang masuk ke Lirboyo dan lain sebagainya. Iya, direkomendasikan. Iya, karena saat ini yang tinggal di sini paling beberapa orang pun itu sudah besar-besar, ada yang sudah bekerja, ada yang memang dia di sini sengaja ingin khidmah, gitu loh. Ada yang jadi guru, cawe-cawe, karena di sini ada pendidikan kalau sore itu jam 3 ya sampai jam 5, ada yang namanya TPC. Kemudian nanti setelah maghrib jam 7 malam sampai jam 8.15 menit itu ada kegiatan madrasah diniyah. Nah, di madrasah diniyah ini nanti ada program dan ada kurikulum tersendiri. Dan di samping itu juga kegiatan-kegiatan saya kemarin-kemarin nih banyak sudah punya majlis-majlis taklim di luar ya, bahkan jadwal saya kemarin-kemarin 1 tahun sudah full. Artinya apa? Ada yang mereka mingguan, ada yang sebulanan. Ketika majlis taklimnya umpama ada 10, berarti setiap minggu saya itu setiap hari bahkan penuh full ngisi. Kemudian di sini juga ada kegiatan setiap malam ya, setiap malam dari malam Selasa, malam Senin saya ada kegiatan pengajian tafsir Jalalain di masjid. Kemudian malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami istiqomah dari dulu membedah, membacakan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Hikam. Itu dari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan malam Jumat. Kemudian malam Sabtu kita khusus buat menerima tamu, malam Minggu juga buat khusus menerima tamu dan buat santai saya lah. Ini santri ada yang namanya menetap gitu ya, bukan kobong kali, santri kalong bahasanya. Ada yang menetap di sini, ada juga yang warga sekitar kalau malam dia tinggal di sini, itu namanya santri kalong. Jadi ada beberapa kalau malam dia ikut ngaji kegiatan di sini madrasah, kemudian dia tinggal di sini malam, pagi mereka pulang dan sekolah dari rumahnya, itu namanya santri kalong. Nah, kalau kobong itu adalah istilah bangunan, di mana bangunan yang klasik seperti ini, seperti dari bilik, itu namanya kobong istilah pondok pesantrennya. Ada lagi santri yang memang bukan santri kalong, santri menetap di sini, gitu. Saat ini ada berapa yang menetap? Saat ini nih paling ada 7 orang lah. Itu pun udah besar-besar karena memang beberapa setahun ini ya, untuk tahun ini saya memang lagi fokus ke urusan lain. Saya khawatir nanti kalau ada orang menitipkan anak di sini kemudian saya terima tidak pegang secara full.
Karena apa? Tanggung jawab kami sebagai pengasuh ya. Nah, andai kata ada orang tua menitipkan anak di sini, berarti saya bertanggung jawab 24 jam. Di sini dari dulu saya tidak pungut biaya. Makanya makan semua dari saya. Kadang-kadang mereka pada masak sendiri, itu pun beras dan lain sebagainya dari kami. Para pengajar banyak, di TPQ saja ada 10 orang. Kemudian di madrasah diniyahnya ada sekitar 11 orang. Dan semuanya mereka memang khidmah, tidak digaji. Adapun bulanan ya paling dikasih 100.000, ada yang 150.000. Itu cuma ya apa ya? Uang jajan. Ya jajan juga kurang, apa ya? Kata uang rokok juga kurang ya. Ya memang itulah. Karena kami menekankan kan mayoritas yang pada ngajar di sini adalah memang anak didik kita. Kita memberikan apa namanya ajakan kepada mereka bahwa kita belajar ini, kita mengajar ini tanpa pamrih. Kita dahulukan keikhlasan karena ini tanggung jawab kita bersama, karena ini suruhan Tuhan kita. Selama ini dan sampai saat ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Bahkan seperak pun saya belum pernah mendapatkan apa ya suntikan dana mungkin ya katakan dari pemerintah. Bagi saya sih ketika saya masih bisa, saya tidak butuh bantuan orang. Nah, ibarat kita berjalan, kita membawa sesuatu, kalau masih bisa saya panggul gitu ya. Nah, untuk apa membebankan orang lain? Oke, banyak memang teman-teman yang menawarkan dari pemerintahan. Cuma saya bilang, ya berikan saja kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Nah ya, saya tekankan kepada orang-orang tua, biar bagaimanapun anak ini adalah kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya. Ketika si orang tua tidak mampu untuk mendidiknya, maka orang tua wajib menyerahkan anak ini kepada guru. Itulah kesadaran orang tua yang harus kita tingkatkan. Karena sekarang ini saya lihat anak-anak ketika udah tingkatan sekolah SMP, itu udah jarang yang ngaji gitu ya. Apalagi yang kalau sudah tingkatan SMA. Jadi memang banyaklah kendala-kendala buat kita sebagai orang tua, bagaimana caranya untuk memberikan ujangan kepada generasi penerus ini. Dan saya pun sangat miris ya keadaan yang ada fakta saat ini, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Dan mungkin saya lihat ini hanya di sini yang habis maghrib ada suara anak-anak ngaji, di tempat lain sudah jarang kita lihat. Untuk para orang tua, jangan menganggap pesantren itu adalah sebuah buangan ya. Artinya ketika anak ini sudah tidak bisa dididik di rumahnya, kemudian dibuanglah ke pesantren, ini sangat salah. Kenapa? Karena di pesantren lah anak kita akan menemukan gitu ya fondasi-fondasi agama, terutama mental, spiritual dan lain sebagainya. Jadi saya harap jangan punya pola pikir orang-orang yang di pesantren itu adalah orang-orang yang terbelakang gitu ya. Justru orang-orang besar yang ada sekarang ini dan dari dulu mungkin adalah orang-orang yang memang sudah digembleng di pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren yang di kampung-kampung ya. Walaupun mereka pondok pesantren itu kecil gitu ya, adanya pondok-pondok pesantren yang besar, embrionya adalah para kiai kita yang di kampung-kampung itu. Oke, cukup dari saya ya. Salam hormat, salam takzim, salam damai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.